Anda kembali di Indonesia Business Forum pemirsa, tapi yang jadi pertanyaan juga kenapa kemudian masyarakat ini memunculkan pertanyaan dan juga asumsi-asumsi begitu Pak Hari dan juga Pak Tulus, saya mau dengar pendapat Anda kenapa kemudian masyarakat mengatakan ada spekulasi bahwa mesinnya akan turun performanya, kemudian juga ada spekulasi bahwa akan lebih boros. Mungkin dari Pak Tulus dulu, apa kemudian dirasakan konsumen sehingga mengatakan spekulasi tersebut? Ya, kalau kita lihat sebenarnya apa yang disampaikan di media sosial tidak natural ya. Dalam arti memang karena ada faktor kemarin sengkarut antara SPBU swasta dengan Pertamina ya, yang ketika dia mau beli ke Pertamina kemudian mereka klaim kamu nggak mau karena ada etanolnya. Yang kemudian seolah-olah dengan case itu menjadi negatif bahwa produk yang ada etanol di bawah standar. Ya, kemudian kan dimunculkan kan bahwa di banyak negara sudah memakai etanol, satu produsen otomotif juga mengatakan itu no problem dan segala macam gitu. Oleh karena itu sebenarnya bukan dalam kasus ini itu bukan hanya sekedar sosialisasi terhadap kebermanfaatan etanol ataupun juga dampaknya, tapi juga ada semacam counter terhadap negatif socialization yang dilakukan oleh beberapa kalangan ya, yang kemudian itu tidak natural ya, tidak tulus di dalam menyampaikan karena ada satu interest mungkin dari kompetitor atau apa yang kemudian menjadikan opini publik negatif terhadap etanol. Padahal justru kita dorong dengan adanya satu bahan bakar yang nabati, yang berbasis green ya, itu semakin banyak semakin baik asal tadi kompatibel dengan mesinnya, kompatibel dengan dompetnya, dalam arti harganya harus terjangkau dan segala macam, sama menjadi kebijakan yang konsisten. Jangan sampai kemudian nanti di tengah jalan pemerintah berubah haluan lagi. Ya, itu menjadikan operator Pertamina juga kasihan, sudah memposting beberapa infrastruktur dan segala macam tapi kemudian diubah. Nah, ini yang tidak boleh karena kan ini sudah tren global. Ya, di seluruh dunia dengan adanya kebijakan net zero emission yang sudah disepakati oleh PBB dan segala macam, maka kita harus melakukan upaya-upaya yang relevan dengan hal itu. Oke. Saya kira poinnya itu. Kalau dari Pak Hari seperti apa Anda melihatnya? Ini kan isunya dimulai dari ketidakpercayaan. Jadi karena orang tidak tahu ada isu sehingga kemana-mana pikirannya berkembang kemana-mana. Jadi sebenarnya perlu ada juga sosialisasi pertama dari pemerintah tentu saja. Kalau memang mau diterapkan ada E5, E10 segala macam itu perlu juga disampaikan ke masyarakat. Sehingga bukan seolah-olah adanya etanol itu sebagai kecelakaan, tetapi memang didesain untuk direncanakan untuk memang ketahanan energi supaya dengan karbon netral. Jadi karbon netral itu dengan biofuel tadi itu kan terjadi karbon netral. Dia menghasilkan emisi tetapi pepohonannya ini menyerap emisi gitu ya. Memang sengaja gitu loh, bukan kasus ketidaksengajaan gitu loh. Nah itu perlu sosialisasi pertama. Kedua dari sisi masyarakat tentu saja mereka menginginkan lah gitu ya. Ada apakah di SPBU itu menginformasikan bahwa ada sosialisasi lah, bahwa ini E10, oh ini RON-nya berapa, seperti itu setidaknya diedukasi lah ke masyarakat langsung misalnya melalui SPBU-nya. Nah tentu saja kalau tadi memang udah ada roadmap-nya diberlakukan di tahun-tahun yang ada itu, direncanakan juga ketersediaan SPBU yang menyediakan bahan bakar tersebut, E10 kah itu juga tersedia sehingga masyarakat itu bukan melihat itu sebagai seolah-olah kecelakaan gitu ya, tetapi memang sengaja memang kita merencanakannya dengan baik gitu ya. Gitu kira-kira. Nah, ini Mbak mungkin dengan semangat atau spirit green tadi sebenarnya konsumen atau pengguna kendaraan yang memilih yang green tadi mestinya ada insentif harga yang lebih kompetitif ya. Sebaliknya bagi konsumen yang tetap memilih produk yang tidak green itu bisa jadi ada semacam disinsentif ya karena telah mencemari lingkungan kan. Makanya di Eropa kan sebenarnya ada policy yang namanya apa ya? Polluter pay principle. Jadi siapa yang mencemari dia harus membayar lebih banyak. Gitu. Sehingga nanti bagi konsumen yang sudah punya kesadaran tinggi
dengan memilih bahan bakar yang green, yang kandungan etanolnya lebih tinggi, dia akan mendapat insentif dengan harga yang lebih murah misalnya. Kalau Pak Yus setuju, sepakat mungkin adanya kebijakan, mungkin insentif yang seperti tadi disampaikan untuk nanti mungkin bisa mendorong masyarakat lebih menggunakan bahan bakar yang berbasis green energy. Ya seperti yang terjadi pada kendaraan listrik kan Mbak. Jadi untuk merangsang pertumbuhan kendaraan listrik, pemerintah memberikan insentif, pembebasan pajak dan sebagainya sehingga pajak tahunannya murah ya. Kemudian harganya juga menjadi murah, biaya operasinya murah, dengan begitu orang akan tertarik untuk menggunakan itu. Nah mungkin nanti di awal-awal juga perlu seperti itu gitu. Nah sementara masyarakat menganggap etanol itu negatif, kita dulu pernah melewati zaman COVID-19. Etanol atau alkohol dicampur dengan lotion dipakai untuk sanitizer ya, membersihkan tangan dan sebagainya. Dan itu kan cepat sekali menguap kan. Jadi masyarakat mungkin asumsinya nanti kalau dicampur sama bensin, bensin saya seperti itu cepat menguap juga. Jadi boros itu nanti kan gitu ya. Bisa jadi seperti itu karena pengetahuannya belum terbuka gitu ya. Jadi pentingnya sosialisasi begitu ya di Betul, masyarakat. ya. Tapi sebenarnya dari Pertamina roadmap-nya akan seperti apa Mas Ega? Ya kalau berbicara edukasi atau sosialisasi itu memang salah satu kebutuhan yang harus kita lakukan ya. Tapi selain itu juga bagaimana kesiapan teknis. Nah, yang tidak kalah penting itu adalah customer experience. Nah, ini juga merupakan tantangan buat kami selaku penyedia bahan bakar. Mungkin kami juga akan mencoba nih menawarkan atau kepada konsumen, ini yang ada etanol, ini BBM yang tidak ada etanol. Ini rasanya sama atau beda. Jadi ini customer experience bisa merasakan. Kita juga pernah sih melakukan, tapi nanti kami akan siapkan sebagai bagian edukasi yang sifatnya customer experience. Kita bisa kok menyiapkan di SPBU itu beberapa alat uji emisi. Sehingga kita bisa melihat langsung masyarakat, mungkin beberapa perwakilan. Ini yang ada etanolnya bagaimana hasil uji emisinya. Ini yang tidak ada etanolnya bagaimana uji emisinya. Sehingga ini bisa membuktikan secara lapangan. Bisa membuktikan secara customer experience tadi. Sehingga antara edukasi publik, edukasi secara teknis, itu terjawab lengkap dengan customer experience. Oke, tapi gimana kemudian Pertamina Patraniaga ini menjaga kualitas agar BBM Pertamina ini semakin lebih baik lagi? Ya, kita ini tentunya terus melakukan perbaikan, improvement dan juga mendengar voice of customer, kritikan, masukan itu merupakan bahan baku kami untuk berbenah untuk menjadi lebih baik. Saat ini kami ada program retail makeover. Kita akan terus perbaiki SPBU ini baik dari sisi layanan maupun dari sisi kualitas maupun dari sisi aspek-aspek yang lain. Dari sisi kualitas tentunya kami sudah mempelajari bagaimana karakteristik etanol tadi, termasuk secara handlingnya kami sudah siapkan bagaimana mekanismenya. Dari sisi fleet manajemennya seperti apa, dari sisi storage-nya seperti apa. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana di lapangan itu masyarakat itu bisa yakin bahwa ini bukan sesuatu hal yang negatif, tapi ini adalah sesuatu hal dengan niat yang baik, dengan rencana besar atau rencana dengan cita-cita yang besar untuk menuju kemandirian energi bangsa dan negara yang kita cintai. Gitu. Oke, baik. Nanti kita akan dalami lagi pemirsa apa kemudian masukan dari masing-masing pihak terkait dengan mode seperti yang kita ketahui, etanol S10 yang akan dilakukan pada tahun 2026. Usai jeda tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum.